Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, saya Intana Komputer Sakina, NIM 073 dari kelas PGSD 2022C. Di sini saya akan mereview modul ajar matematika yang disusun oleh Rizky Silvia untuk memenuhi mata kuliah, tugas mata kuliah Bapak Pandu, yaitu mata kuliah PBA. Langsung saja, di sini saya mengambil modul ajar matematika yang disusun oleh Rizka Silvia, fase B kelas 3, Pendidikan Profesi Guru Universitas Muhammadiyah Malang Agustus 2022. Oke. Di sini, mulai dari covernya. Menurut saya, untuk warna itu memang sesuai selera masing-masing ya. Tapi untuk saya, oke, warnanya oke, tetapi tidak untuk elemen. Coba teman-teman perhatikan, elemen di sini ada banyak. Oke, mungkin ada kubus itu oke, karena memang judul modul ajarnya itu matematika. Ada lingkaran, ada persegi, ada juga segitiga. Oke, dan juga ada ini garis zigzag. Menurut saya itu tidak perlu ya, karena itu akan membuat sebuah pik akan terlihat norak. Namun juga dari logo yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah logonya. Logo itu tidak perlu, alangkah baiknya ini dari di remove background dulu sehingga background putih ini akan hilang sehingga akan terlihat lebih bagus. Oke, lanjut ke modul ajar matematika. Dari sini teman-teman sudah melihat apa belum? Di sini ada template-nya itu sama seperti yang di cover awal. Yang mana tadi yang saya bahas, yang saya sudah bilang seharusnya garis zigzag itu tidak perlu. Kenapa? Pada pik kedua akan mengganggu dari tulisan jenjang sekolah ini. Bukan hanya di jenjang sekolah, namun di bagian kompetensi awal di kalimat sisi bangun datar itu menutupi, sehingga bagi pembaca modul ajar ini kurang baik. Lanjut. Dengan template yang sama, dengan permasalahan yang sama, pembuat modul tidak memperhatikan bagaimana pentingnya memilih dan memilah sebuah elemen. Oke, mungkin maksudnya biar lebih meriah, tetapi kita juga harus memperhatikan apa yang ada di dalam sebuah lembaran itu. Kemudian, pada kegiatan awal, kegiatan inti, oke, ini kalau bisa, garis pada tepi itu dipertebal agar tidak kalah tebal dengan elemen yang sudah dipakainya. Oke, selanjutnya sama. Pada page selanjutnya sama permasalahannya ya. Oke, kita scroll ke bawah, masuk ke bahan ajar. Ini ada dua logo yang memiliki template sama. Oh, template baru nih. Template baru, tetapi permasalahannya sama, yaitu memiliki elemen atau memilih elemen yang terlalu banyak. Entah ini, saya tidak tahu ini adalah template atau memang si penulis memasukkan elemen itu sendiri. Jadi di sini ada dua logo. Tetap yang seperti saya bilang tadi, lebih baik logo ini di remove background dulu, sehingga akan terlihat lebih baik, terlihat lebih rapi gitu ya. Apapun, walaupun kita tidak membuat modul ajar saja, entah itu di PPT atau di Word atau di mana saja, itu lebih baik di remove background dulu sehingga lebih bersih. Kemudian, ini menurut saya ini nggak HD ya. Ini bahan ajarnya nggak HD. Sepertinya entah itu seperti screenshotan ya, sehingga kurang baik dilihat. Oke, kita lanjut. Nah, masih menggunakan template yang sama. Jadi, tidak semua template bisa digunakan dalam lembaran. Ya,
karena kita juga harus memperhatikan apa yang ada di dalam sebuah lembaran itu, gitu ya. Di sini ada apa? Ada elemen-elemen yang masih menutupi seperti tadi. Nah, kalau yang seperti ini, itu kan template-nya sama. Template-nya sama. Tetapi kata pada peak-nya itu sedikit sehingga orang yang membaca atau orang yang melihat masih nyaman. Gitu ya. Oke, pada petunjuk bahan ajar. Coba semisal pada gambar bola basket dan tongkat warna putih itu dihilangkan. Alangkah lebih baiknya ya. Jadi tampilannya lebih wow dalam menunjukkan petunjuk penggunaan bahan ajar. Dan penggunaan kerapian pada setiap poin nomor 1 sampai nomor tuh kan nomor 8-nya tuh kan ketutupannya sama elemennya itu diratakan saja ya, entah itu diratakan ke kiri. Oke, lanjut. Di sini ada ayo berpikir. Oke, masih dengan template yang sama menurut saya. Pemilihan warna hijau oke lah, boleh. Oke, boleh. Enggak. Saya kadang bosan melihat template-nya yang sama terus ya. Oke, ini mengartikan bangun daftar. Oke. Oke. Pada page ke-18 tentang rangkuman dengan template yang sama seperti tadi, itu lebih baik teman-teman ya. Mungkin oke, nggak apa-apa ini ada sebuah tabel di atas, satu tabel dengan satu kolom saja, tetapi di bawahnya itu kosong. Mungkin masih bisa diisi apa ya di sini. Atau mungkin rangkumannya lebih video ke bawahin. Oke, ayo berlatih. Ini teman-teman perhatikan, ini ayo berlatih. Kemudian ini ada kunci jawaban. Oke. Oke, gitu. Menurut saya di kunci jawaban ini tidak perlu dicantumkan tidak perlu dicantumkan karena tidak semua jawaban itu memiliki satu pintu. Seperti contoh soal nomor 1, itu contoh benda yang berbentuk persegi adalah titik dan titik. Sedangkan pada kunci jawaban, itu memiliki jawaban kertas lipat dan sapu tangan. Ya, kan padahal kayak di kamar itu ada meja, mungkin lemari, tempat tidur itu kan berbentuk persegi panjang. Sehingga anak tidak memacu pada jawaban yang sudah diberikan oleh guru. Tidak perlu. Tuh. Kemudian media pembelajaran. Nah, ini sudah mulai berganti tema warna ya. Tetapi kalau bisa tetap menggunakan satu tema warna ya, karena itu kan satu bahan ajar. Gitu. Mungkin modelnya boleh berbeda, tetapi untuk perpaduan warna tetap sama. Seperti media pembelajaran, di sini udah berganti langsung yang awalnya pink, ungu langsung ke hijau. Kemudian ciri-ciri bangun datar dan detail dalam PPT. Oke. Tapi nah, untuk pemakaian warna hijau, menurut saya sudah oke karena ini terlihat lebih natural gitu ya, sehingga ketika kita mau memasukkan picture atau gambar itu tetap bisa tertata dengan rapi. Masuk ke lembar kegiatan peserta didik seperti biasa logo. Ini logonya harus dihilangkan ya putih-putihnya. Dan coba teman-teman perhatikan di sini itu tidak sama garis putih 1 dan garis putih 2.
Di sini ada lembar kerja peserta didik. Oke. Di lembar kerja peserta didik itu menurut saya dari covernya udah bagus karena dari sebelum-sebelumnya tidak memilih banyak elemen. Ya, di sini juga banyak elemen tapi masih bisa tertata. Oke. Ini ada gambar ini nih. Itu sih menurut saya. Oke, masuk. Mulai lagi. Oke. Si pembuat bahan ajar ini memilih untuk warna-warni. Tetapi teman-teman tetap kita perhatikan lagi ya. Semua itu harus kita perhatikan. Kita perhatikan. Kita perhatikan ada apa saja yang di dalamnya. Seperti ini. Ini kan full tulisan. Sehingga pada tulisan petunjuk kerja itu tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Sama pada P kedua juga. Ketiga juga. Instrumen pada penilaian. Pada instrumen penilaian ini teman-teman agak gepeng ya. Agak gepeng sehingga terlihat tidak profesional yang buat. Walaupun ya itu sebenarnya hal yang kecil, tetapi itu sangat penting. Dan dari judulnya, dari judul itu bisa diperkecil dan tulisan program pendidikan profesi guru dalam jabatan sampai ke bawah itu bisa diperkecil lagi sehingga tidak out dari kotak yang sudah dibuat. Oke, soal evaluasi mulai ini bagus menurut saya, tapi ini pemilihan warnanya sudah bagus, tetapi kalau bisa ini dihilangkan saja. Ya, dihilangkan saja karena ini akan mengganggu nama siswa tuh. Nama siswa sama mata pelajarannya tuh kan terganggu. Ya. Coba kita scroll ke bawah sama. Persoalannya sama nih, tertutup. Benar, masih bisa dilihat, tetapi alangkah lebih baiknya ya, dihilangkan saja. Oke. Kemudian kisi-kisi soal evaluasi di sini ya. Ini yang saya lihat yang menulis di sini itu menurut saya ini SDNG itu ya, sedang gitu ya menurutnya. Ini bisa space-nya ini bisa diperlebar lagi sehingga tidak perlu ditaruh ke bawah gini ya. Kita sisihkan sedikit sehingga tetap terlihat rapi. Oke. Oke, masuk ke rubrik penilaian sikap saat pembelajaran. Di sini pemilihan warnanya ungu boleh saja, tergantung menu masing-masingnya. Kemudian kita juga harus memperhatikan ya teman-teman dalam membuat tabel yang di dalamnya banyak kalimatnya, itu harus memperhatikan rata tengahnya ya. Kalau bisa di rata tengahkan agar terlihat rapi dan tertata sehingga pembaca, penyimak akan lebih paham. Oke. Oke, ke bawah. Udah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal nyari.